Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratul muntaha al-arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadapan Guru Agung ahli silsilah Thariqah Qadir Samad Bapak Siraya Wabil Susi Muhammad Abdul Qasir Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadapan pengarsa Abah, pengarsa Umi, para wakil talqin dari pengarsa Abah, ikhwan dan akhwat Thariqah Qadir Syabaniyah Pondok Pesantren Suryalaya yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syawal, ya artinya nanti kita akan merayakan Idul Fitri. Kita merayakan ya, bukan meraih, karena kalau meraih Idul Fitri talqin zikir. Tapi kalau merayakannya, melaksanakan sholat Idnya nanti tanggal 1 Syawal. Ya, karena semua umat Islam di kolong langit ini semuanya bisa merayakan Idul Fitri. Tapi untuk meraih Idul Fitri itu dengan talqin zikir. Baik, insya Allah saya akan membacakan saja materi kembali. Izin saya mau share screen. Nah, kalau tidak share screen ini bingung juga nih mau ngomong apa. Nah, oke. Ini ada 9 kunci rahasia kemajuan duniawi dan kesejahteraan ukhrawi. Ditulis oleh Abah Jagat Al-Kholis. Jadi yang menyusun ini juga sudah terbukti beliau maju duniawinya dan sejahtera ukhrawinya. Itu pengarsa Abah Jagat, wakil talqin dan pembantu khusus dari pengarsa Abah. Sebelum itu kembali mengingatkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-77, wala tansa nasibakam minad dunya. Tidak boleh melupakan bagian kita dari dunia. Pengarsa Abah Aos pernah menyampaikan suatu dalil, yaitu la khairu liman taroka dunyahu li akhiratihi. Tidak baik umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW meninggalkan dunia untuk akhiratnya, tidak baik. Meninggalkan dunia untuk akhirat, tidak boleh itu. Ya manakiban saja, tapi tidak kerja, tidak boleh. Zikir saja, tapi tidak kerja, itu tidak boleh. Harus seimbang. Karena sabda pengarsa Abah, satu orang saja yang hilang keseimbangan, ya ini ceramah, saya mengutip dari ceramah pengarsa Abah yang sudah cukup lama, sudah sering kita dengar juga, sabda pengarsa Abah, satu orang saja yang hilang keseimbangan, itu menghalangi 44 orang yang ingin belajar zikir. Ya, karena zaman dulu itu orang ketika sudah mendapatkan zikir ini hilang keseimbangannya. Yang suami zikir manakiban, istrinya ditinggalkan. Tidak boleh seperti itu. Bahkan ada seorang ikhwan yang sharing cerita ke saya bahwa ditegur langsung oleh pengarsa Abah itu beliau. Jadi beliau lagi asik riado, sedang enak-enaknya riado, tapi merupakan kewajiban beliau sebagai seorang suami. Oleh pengarsa Abah ditegur, jangan seperti itu. Jangan hilang keseimbangan. Silakan pergi kembali ke istri kamu. Ya kalau dalam konteks mahasiswa ya harus seimbang juga, jangan hanya zikir manakiban tapi kuliah tidak dijalankan. Ya, kenapa tidak kuliah saya manakiban? Tidak boleh itu, harus dijaga keseimbangan. Untuk ini meraih kemajuan duniawi, berarti kalau duniawinya maju berarti ada usaha untuk meraih dunianya, ada usahanya, ada ikhtiarnya untuk mendapatkan dunianya. Untuk kesejahteraan ukhrawinya ada mujahadahnya. Mujahadatun nafs, yaitu dengan amalan zikir yang ditanamkan. Nah, teringat sabda pengarsa Abah dulu waktu di Jagat Aras, waktu saya masih pesantren, pengarsa Abah pernah menyampaikan bahwa bertanya nih kepada santri-santri, mau dunia? Semua jawab mau. Jawab pengarsa Abah, zikir. Mau akhirat? Mau. Jawab pengarsa Abah, zikir. Mau dua-duanya? Mau, zikir. Gimana aroda dunia? Falaihi bizikri, gitu kalau ininya di Arabin ya. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka cara meraihnya dengan zikir.
Waman arada akhirah fa'alaihi bizikri. Kalau ingin akhirat juga dengan zikir. Waman aradahuma, yang ingin dunia dan akhirat, maka dengan zikir juga. Jadi kalau ada orang ikhwan yang datang ke Suryalaya, pengajar Abah pernah menyampaikan ya, kalau ada yang ikhwan yang datang ke Suryalaya mau kaya, normal, kata pengajar Abah. Datang ke pengajar Abah Aus, kalau dulu ke Abah Anom, sekarang ke Abah Aus, mau kaya, normal, karena hanya orang gila yang tidak mau kaya, kata Abah. Mau kaya itu normal. Kenapa? Dengan zikir bisa kaya, karena mendekatkan diri kepada yang maha segala-galanya, yang punya segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertama adalah nih, jadi kita membahas tentang 9 kunci rahasia. Ini sebenarnya bukan ilmu, ini ilmu bekas ya, ilmu bekas pakai ini. Ilmu yang sudah dipakai oleh orang-orang, sudah dipraktekkan. Ada 9 kunci rahasia untuk meraih kemajuan duniawi dan kesejahteraan ukhrawi. Ya, mohon izin kepada ikhwan akhwat sekalian, para wakil hakim, saya izin untuk membacakan. Nah, yang pertama adalah menjadi pewaris dunia, bukan yang mengejar dunia. Bagaimana caranya? Adalah jadi jangan kita menjadi pengejar dunia saja, tapi mesti jadi orang yang diwarisi dunia. Saudara pengersa Abah dulu tahun 2017, dunia dan seisinya adalah untuk orang-orang soleh. Allah tidak akan menciptakan dunia ini dan seisinya kecuali untuk kepada orang-orang soleh. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri anal ardo yarisuna ibadiyas solihun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sudah kami tulis dalam Nahfus, bahwasanya bumi ini diwariskan untuk hamba-hambaku yang soleh. Jadi bumi ini Allah wariskan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Ini firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 105. Nah, bagaimana cara menjadi orang soleh? Sabda pengersa Abah bahwa tidak bisa dikatakan orang soleh kalau baru mengamalkan yang fardunya saja. Orang soleh itu mengamalkan fardu sekaligus sunnahnya. Tidak bisa dikatakan ikhwan soleh kalau zikirnya baru 165 saja, apalagi baru 3-nya. Sudah bisa disebut ikhwan soleh kalau zikirnya sudah lebih dari 165, bahkan lebih banyak gitu, bahkan 1000, bahkan makin banyak zikir jari. Nah, jadi orang yang soleh itu seperti itu. Jadi pewaris dunia. Bagaimana caranya menjadi orang soleh? Bagaimana cara jadi orang soleh? Ya tadi, memperbanyak amaliyah, zikir, ya. Zikirnya di atas rata-rata dan amaliyahnya bukan fardu saja, tetapi sekaligus dengan sunnahnya. Karena pengersa Abah juga pernah memberikan sebuah penjabaran yang jelas. Penjabaran dengan ada di dalam hadis qudsi itu. Hadis qudsi, hadis Arba'in, nomor hadis ke-38. Wala yanalu abdi bin nawafili hatta uhibbahu. Jadi hambaku, firman Allah dalam hadis qudsi, ia mendekatkan diri kepadaku binawafili, dengan amalan-amalan sunnah. Ya, jadi setelah ia melaksanakan fardu, amalia fardunya dilaksanakan, dan ia memperbanyak amalia sunnahnya. Hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepada hambaku. Jadi kalau sudah Allah mencintai hamba ini, yang pertama, ia menjadi pendengarannya Allah, ia menjadi penglihatannya Allah, dan ketika ia minta, pasti Allah kabulkan. Dan jika ia minta perlindungan, maka Allah akan lindungi. Nah, jadi kalau orang soleh itu diwarisi dunia, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dunia bukan berarti ketika diwarisi dunia, ia tiba-tiba menjadi orang terkaya seperti Elon Musk yang punya Tesla itu. Bukan. Minimal hidupnya tenang aja. Ya, karena kata Abah Jagat itu, kaya raya itu apa sih, kata Abah Jagat? Kaya raya itu setiap butuh ada gitu. Mau makan bakso, baksonya ada. Mau pergi manakiban, ongkosnya ada. Mobilnya ada. Itu kaya itu seperti itu. Segala butuh, setiap butuh ada. Nah, ini tadi udah dibahas ya. Bagaimana cara menjadi orang soleh, yaitu tadi ya selalu beramal soleh. Amal soleh itu adalah amalan-amalan sunnah seluruh ahli silsilah TKN Pondok Pesantren Suryalaya, baik dalam hal ibadah maupun dalam urusan muamalah. Nah ya, jadi amal solehnya bukan hanya terbatas pada amaliyah sunnah kita saja. Jadi menjadi orang soleh itu dalam hal ini tidak terbatas dalam kita sholat, hubungan kita dengan Allah saja. Ya, jadi kan amal ini kan terbagi dua kita. Amaliyah yang berkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu zikir,
tawasulan kita, terus sholat-sholat sunnah dan fardu kita itu amal soleh juga, tapi kaitannya hanya antara kita dengan Allah. Tapi ada juga amal soleh yang kaitan kita dengan sesama manusia. Nah, itulah yang terangkum dalam tanbih atau yang diringkas dalam 9 pilar peradaban dunia. Kedua, kuasai dunia bukan dikuasai oleh dunia. Tentang rumus untuk penguasai dunia ini telah diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, guru kita semua, Ansisila ke-19. Syekh Abdul Qadir menyampaikan, wa kanal malu khadimuka wa anta khadimul maula. Harta itu adalah pelayanmu, sedangkan engkau adalah pelayan Tuhanmu. Engkau hidup di dunia dengan menguasai dunia, dan di akhirat engkau hidup baik dan dimuliakan. Wa kanal malu khadimuka wa anta khadimul maula. Jadikan harta kita ini pelayan kita. Jadi harta ini jadikan pelayan kita untuk melayani kebutuhan kita, segala macam yang kita butuhkan. Tapi kita menjadikan diri kita pelayannya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya harta yang melayani kita itu pada hakikatnya melayani Allah, karena kita menjadi orang yang selalu melayani Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kedudukan yang mulia telah dijanjikan Allah bila kita berhasil tidak menjadi budak dunia, melainkan memegang kuasa atas harta yang kita punya, seberapapun nilainya. Makanya dalam TKN ada namanya khidmat maliyah. Kalau sekarang kan bentar lagi kita masuk Idul Fitri, bulan Syawal, ya, ada masuk zakat fitrah, ada zakat fitrah. Itu kan bagian dari khidmat maliyah secara keagamaan, syariatnya, yang wajib kita tunaikan. Nah, menjadikan harta sebagai pelayan kita. Jadi kunci rahasia yang kedua adalah menguasai dunia, bukan dikuasai dunia. Bagaimana cara menguasai dunia? Adalah menjadikan harta ini tidak hanya duit, ya, bukan duit saja harta itu. Tapi apapun yang kita miliki itu harta. Ini kaos juga harta saya, PC juga harta saya. Segala macam yang kita miliki jadikan pelayan kita, dan kita menjadi pelayan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita menginfakkan harta kita, membuat harta kita melayani Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah jadilah manusia kun fayakun. Jadi maka jadilah. Dalam teologi keislaman, ya, kun fayakun ini kan hanya berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kalau kita merujuk ke hadits qudsi yang saya bacakan tadi sebelumnya, itu ternyata berlaku juga nih konsep ini, tapi dalam level yang lebih rendah lagi, yaitu kepada para wali Allah. Man ada li waliyan faqad zantul birharbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Nah, di bagian akhir hadis itu tadi saya telah jelaskan bahwa faiza sa'alani la'utiyannahu. Ketika hambaku itu meminta kepadaku, aku kabulkan, firman Allah. Jadi ketika wali Allah ini, kalau dia minta sudah Allah ini. Makanya ada kisah yang sudah masyhur di Manqobah itu, ketika Syekh Abdul Qadir bertemu dengan seorang Nasrani, mereka berdua pergi menghampiri suatu kuburan, ya, jadi ditantang nih orang Nasrani. Syekh Abdul Qadir menanyakan, bagaimana kalau Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah meninggal? Orang Nasrani itu menjawab, kun biiznillah, bangkitlah dengan izinku. Lalu kalau Syekh Abdul Qadir justru membangkitkan orang yang meninggal dengan kum biizni, bangkitlah dengan izinku. Izinku itu karena Syekh Abdul Qadir sudah bersama dengan Allah. Kan tadi, kalau seorang hamba sudah dicintai Allah, ia menjadi pendengarannya Allah, penglihatannya Allah, pergerakannya sudah termasuk pergerakannya Allah. Itu hadis qudsi. Hadis arba'in sahih di situ. Imam Bukhari yang meriwayatkannya. Jadi itu jadi segala macam perkataannya perkataan Allah. Jadi ketika Syekh Abdul Qadir mengatakan kum biizni, itu hakikatnya ya kum biiznilah juga, sama-sama saja. Bangunlah dengan izinku ya Allah. Bangunlah dengan izin Allah. Nah, makanya nih dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, la ilaha illallah ana aqulu li syai'in kun fayakun. Ati ini aj'aluka taqulu li syai'in kun fayakun. Wahai anak Adam, aku Allah, tidak Tuhan kecuali aku. Aku mengatakan sesuatu jadi, maka jadilah. Maka taatlah kepadaku. Nah, syaratnya taat, kan nyambung kan dengan yang tadi, ya. Binawafil hatta uhibbahu, ya. Nyambung deh. Dan tadi juga tak nyambung dengan yang dibacakan Qori, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti, taat. Di sini juga syaratnya juga taat dulu. Itu harus taat dulu. Makanya
hamba yang bisa mendapatkan privilege menjadi hamba yang kun fayakun adalah hamba yang taat kepada Allah. Gitu. Tadi pertama keterangan yang pertama dalam hadits kursi ya, binawafili wala yanaluha abdi binawafili hatta uhibbahu, kan tadi. Jadi kudu taat dulu kan. Jadi untuk dicintai Allah di hadis kursi itu jelaskan harus taat kepada Allah, mengamalkan sunnah-sunnahnya, kan mengamalkan sunnah juga bagian dari ketaatan. Lalu tadi dibacakan oleh Qori Al-Imran itu ayat 31, kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Allah Subhanahu wa taala, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia taat juga. Dan tadi juga disampaikan oleh Allah dalam hadits qudsi bahwa Atini aja'alu kataku li syai'in kun fayakun. Taatlah kamu kepadaku, maka aku jadikan kamu orang yang mengatakan sesuatu jadi, maka jadilah. Jadi hamba yang taat kepada, jadi pertama adalah hamba yang taat kepada Allah. Bahkan dalam suatu keterangan disampaikan bahwa bismillah min arif billah bimanzilati kun min Allah. Bismillahnya seorang yang arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah, itu setara dengan kunnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita menyamakan karena memang orang ini diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi perkataannya sudah dijadikan perkataan Allah, pendengarannya menjadi pendengarannya Allah, penglihatannya Allah. Seperti itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hamba yang mahabbah kepada Allah. Ini hadis yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Man adali waliyan faqad zantahu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftartu alaihi wa ma yazalu abdi bitaqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtukum tusama'u yasma'u allazi biha wa yabsaruhu yubsiru allazi yubsir biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijalu allati bi yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu fa la ista'azani la'uyazannahu. Nah, firman Allah, siapa yang memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah menyatakan perang terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ibadah yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku, nah, dengan amalan-amalan sunnah, hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, dan sebagai tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan sebagai kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Dan jika ia meminta sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkan. Allah bilang pasti loh, la'utiyannahu. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti akan melindunginya. Karena di sini menggunakan kalimat penegasan, la'uizannahu, tidak utiyannahu saja, wa in sa'alani u'tiyannahu, tidak hanya aku kabulkan, tapi ketika ada la u'tiyannahu, nah di situ ada huruf yang memberikan penegasan, pasti aku kabulkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lanjut, menjadi manusia yang membawa keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu para ulama menyampaikan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, atau ziyadatul khair, bertambahnya sesuatu pada kebaikan. Nah, Allah jelas untuk meraih orang yang menjadi orang yang banyak manfaatnya itu, pertama adalah menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena dengan bertakwa itulah Allah akan menurunkan pintu keberkahan dari langit. Sebaliknya bila tidak, maka Allah cabut keberkahan dan menurunkan siksa kehidupan atas diri kita. Nah, untuk menjadi orang bertakwa ini mesti memiliki kalimat takwa terlebih dahulu, yakni dengan menanamkan kalimat takwa la ilaha illallah ke dalam diri kita melalui talqin zikir. Nah, yang kedua, jalan untuk meraih kehidupan yang penuh berkah, yakni dengan menapaki perjalanan spiritual Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya. Dalam artian ini ayat memberikan perumpamaan bahwa Kanjeng Nabi SAW perjalanannya ini membawa keberkahan ke tempat-tempat yang ia lewati. Jadi perjalanannya Nabi Muhammad, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu membawa keberkahan kepada tempat yang ia singgahi, bawa berkah.
Jadi Isra Mi'raj kita itu apa sih? Nah, Isra itu istirkajero, zikir, Mi'raj juga salat. As-salatu mi'rajul mu'minin, sabda pengarsa Abah. Salat itu tangga naiknya seorang beriman. Isra dan Mi'rajnya kita itu yang manakiban, dari manakiban ke Isra kita seperti itu. Isra itu kan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu Isra. Mi'raj itu kan naik ke atas dia. Isra ya tempat dari manakiban itu ke manakiban lain, itu Isra, kita sedang Isra. Mi'rajnya ya pada hakikatnya juga zikir, ujungnya juga zikir. Jadi kalau menjadi hidup berkah ya, secret key yang keempat, kunci rahasia keempat adalah hidup berkah untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar adalah dengan memiliki amalan Isra Mi'rajnya, yaitu amal ya zikir. Yang kelima, untuk menjadi manusia yang sejahtera dunia dan ukhrawi adalah menjadi manusia takwa. Nah, kenapa menjadi manusia takwa itu mampu menjadi kenapa menjadi manusia takwa itu mampu menjadikan seseorang itu sejahtera ukhrawinya dan duniawinya? Yang pertama, takwa itu oleh Allah Subhanahu wa taala telah dijamin dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang pertama, orang yang takwa kepada Allah itu pertama diberikan jalan keluar dari segala persoalan. Yang kedua, dianugerahkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini orang takwa ini seperti ini. Kalau ada masalah rumit, orang takwa mah pasti oleh Allah diberikan solusi. Jadi bahkan oleh Kiai Haji Lukman Kamil As-Siddiq pernah menjelaskan bahwa sesungguhnya ketika kita zikir jahar itu, banyak zikirnya itu, kita sedang memperbanyak solusi-solusi permasalahan kehidupan kita yang akan datang gitu. Jadi sedang stok solusi, masalahnya belum ada, kita udah nyetok solusi nih buat masalah yang akan datang. Nah, itu. Lalu dianugerahkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi pada dasarnya oleh Abah Jagat sendiri disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan takwa di sini adalah memperbanyak kalimat takwa. Untuk menjadi manusia takwa itu dengan memperbanyak kalimat takwa, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, takwa itu rasa yang menggerakkan seseorang untuk taat dan menjauhi maksiat. Dan rasa ini mesti ditingkatkan. Tidak ada cara untuk meningkatkan rasa takwa kecuali dengan mengamalkan zikir kalimat takwa yang ditanamkan oleh seorang ahlul takwa, seorang yang telah meraih kedudukan al-muttaqi, manusia pilihan Allah yang mendapat tugas untuk memelihara dan menyemai kembali benih unggul takwa yang tersimpul dalam kalimat takwa la ilaha illallah. Jadi secret key yang kelima adalah menjadi manusia takwa, karena manusia takwa itu diberikan solusi dan dianugerahkan rezeki. Makanya kita puasa ini pun jadi visinya kan untuk menjadi orang takwa. Ya syahrul Ramadan alladzi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian orang-orang beriman berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu la'alakum tatakun. Ujungnya juga menjadi orang takwa. Dan cara untuk jadi orang takwa adalah menjadi manusia takwa dengan menanamkan kalimat takwa la ilaha illallah. Secret key yang keenam adalah selalu memberikan kemudahan, kebahagiaan, keringanan, dan kemuliaan. Nah ini. Jadi kalau orang yang mau maju duniawi, sejahtera urawi, senantiasa menjadi orang yang memberikan kemudahan, kebahagiaan, dan keringanan, kemuliaan. Pengarsa Abah nih menyampaikan 5 nasihat, 5 butir nasihat dari pengarsa Abah. Pertama, sabda pengarsa Abah, kalau hidup ingin banyak kemudahan, banyak-banyak mempermudah urusan orang lain. Kalau belum bisa mempermudah, jangan mempersulit. Yang kedua, kalau ingin hidup bahagia, sering-sering membahagiakan. Kalau tidak bisa membahagiakan, jangan membuat orang lain sedih hati. Yang ketiga, kalau ingin ringan beban kehidupan, sering-sering meringankan beban kehidupan orang lain. Kalau tidak bisa meringankan, jangan menambah beban berat hidup orang lain. Yang keempat, kalau hidup ingin berkalung kemuliaan, sering-sering memuliakan orang lain. Kalau belum bisa memuliakan, maka jangan menghinakan orang lain. Yang kelima, kalau hidup ingin tinggi derajatnya, sering-sering meninggikan derajat orang lain. Kalau belum bisa meninggikan, maka jangan merendahkan derajat orang lain. Itu secret key yang keenam. Jadi kunci rahasia yang keenam adalah menjadi manusia yang sering memberikan kemudahan, kebahagiaan, keringanan, kemuliaan kepada orang lain. Yang ketujuh, menjadi hamba yang bersyukur. Jadilah hamba syakirin, orang-orang yang selalu bersyukur. Jadi selain ikhtiar zahiriyah, ada juga ikhtiar batiniyah, yakni untuk meraih yang tidak ada dan belum ada. Ya.
Jadi caranya untuk menatakan yang tidak ada atau yang belum ada adalah dengan syukur. Kepada pengarsa Abah, syukuri yang ada agar data yang tidak ada. Firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur kepadaku, aku tambah nikmatmu. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah atas nikmat taatnya pada hari ini, bersyukur kita, ya Allah, terima kasih atas kenikmatan istiqomah yang Engkau berikan. Allah tambah istiqomahnya itu. Jadi kalau kita bersyukur, Allah, alhamdulillah, Allah, terima kasih ya Allah telah memberikan saya istiqomah untuk mengamalkan amaliyah yang diajarkan guru saya. Itu Allah tambah keistiqomahannya. Karena tadi rumusnya, orang yang bersyukur, la azidannakum, diberikan, ditambahkan oleh Allah rasa syukurnya. Dan ibadah syukur ini adalah satu-satunya ibadah yang langsung dirasakan manfaatnya. Jadi kalau seorang hamba sudah bersyukur kepada Allah, langsung itu terasa manfaatnya itu, orang syukur. Siapakah orang yang syukur itu? Orang yang zikir lagi, balik lagi, ujung-ujungnya juga zikir, ujung-ujungnya zikir. Siapakah hamba syakir itu? Adalah zakirin. Sudah pengersa Abah itu. Tidak akan jadi syakirin kalau tidak jadi zakirin. Artinya tidak akan jadi hamba yang syukur kalau tidak menjadi hamba yang suka banyak zikirnya. Gitu. Selanjutnya, maaf saya agak cepat nih, soalnya 6 menit lagi di Sulawesi Utara masuk waktu asar. Jadi saya percepat saja. Secret key yang ke-8. Dekatkan dirimu kepada Sang Maha Kaya. Nah, itu. Mau jadi orang yang kaya, maka dekatkan diri kepada Allah yang Maha Kaya. Sabda pengersa Abah nih, kalau ingin kaya, bersamakan selalu diri dengan yang Maha Kaya. Membersamakan diri dengan orang kaya, dengan orang yang banyak duit saja, kita terbawa, kan gitu ya. Ya, kalau kita bersama dengan seseorang yang banyak duitnya, banyak kayanya, apalagi sampai temenan nih kita dekat, minimal kita bisa makan ke restoran bintang 5 tanpa harus mengeluarkan uang. Atau minimal kita bisa naik mobil yang mahal tanpa harus beli mobil dulu, kan karena dekat. Mendekatkan diri dengan orang yang kaya secara materi saja sudah dapat fasilitas itu. Ya, saya saja karena jarang nginep di hotel, karena sering manakiban di hotel, jadi akhirnya bisa ke hotel, manakiban di hotel di Bandung itu, di Kagum Group. Alhamdulillah istiqomah tiap bulan manakiban. Yang jarang ke hotel bisa ke hotel. Kenapa? Terbawa. Ya. Nah, kenapa? Alat untuk mempersembahkan diri dengan yang makai adalah dengan zikir kepada Allah. Allah wa ana ma'ahu iza zakaroni. Dan aku bersama dengan hambaku jika hambaku ingat kepadaku. Sabda pengarsa Abah, ya, sabda pengarsa Abah tadi, ya, hanya orang gila yang tidak mau kaya. Tapi kalau orang toriko terus mau kaya, normal. Kenapa? Karena mendekatkan diri kepada yang maha kaya. Ya, pengarsa Abah juga menyampaikan zikir 165 itu untuk siapa saja yang dompetnya sudah penuh. Tapi kalau dompetnya masih kosong, zikirnya atuh 561. Coba rumusnya tambahannya sama. Semakin banyak dan semakin lama maka semakin baik. Dompet di sini, dompetnya bukan dompet saku saja, bukan dompet yang itu, tapi dompet latifah yang 7. Itu harus terisi penuh, terluapi dengan zikrullah. Yang keenam adalah mengikuti kebiasaan orang-orang sukses. Jadi kalau mau sukses dunia akhirat, carilah orang sukses dunia akhirat, ikuti kebiasaannya, pasti itu terbawa insya Allah. Makan sabda pengarsa Abah. Jadi waktu pengarsa Abah dulu mengundang Asep Strawberry ke Sinarasa, di situ pengarsa Abah menyampaikan, demi Allah pengarsa Abah yang menyampaikan. Pengarsa Abah menyampaikan kata-katanya seperti ini, demi Allah tidak akan sukses orang yang sukses kecuali bersama dengan orang yang sukses. Jadi kalau tentang capaian tadi hidup sukses itu, pengarsa Abah memberikan guidance. Bagaimana untuk mengikuti kebiasaan hidup orang sukses. Ikuti kebiasaan hidup orang sukses agar kita pun terbawa sukses. Baik, semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang kita ketahui, dan saya dapat mengamalkan apa yang saya sampaikan kepada Bapak-Bapak Ibu semuanya. Dan inilah tentang 9 kunci kesuksesan duniawi dan juga ukhrawi. Setelah ini saya mohon izin langsung pamit karena harus melaksanakan sholat asar. Dari saya sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.